Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar kalian anak-anak pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Ya. Alhamdulillah pada pagi ini kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk pagi ini sebelum memulai pembelajaran, marilah kita terlebih dahulu semuanya berdoa. Pimpin ajang berdoanya. Sebelum berdoa, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Raditu Alhamdulillah, setelah kalian membaca doa belajar, mudah-mudahan kalian nanti menerima pelajaran akan cepat paham dan mengerti dalam membaca doa tersebut. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau absen dulu kehadiran kalian. Ya. Azam, Hadir. Haris, Hadir. Naira, Hadir. Afri, Hadir. Amira, Sayat, Afika, Nisa, Faiz. Nah, sekarang supaya lebih semangat lagi belajarnya pada pagi ini, kita yel-yel dulu ya. Yel-yel. Tepuk semangat. Semangat. Nah, yel-yel yang satu lagi. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Oke, alhamdulillah anak-anak pada pagi ini kita akan mempelajari materi tentang sifat-sifat benda. Materi kemarin kita belajar tentang apa? Ayo, masa lupa anak-anak? Minggu kemarin belajar tentang apa? Ya, siapa yang ingat? Ya, tentang energi panasnya. Nisa selalu ingat. Berarti Nisa ini selalu rajin membaca pelajaran di rumah. Nah, sekarang hari ini kita lanjut materi pembelajaran tentang sifat-sifat benda. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu anak-anak mengerti tentang pengertian benda padat, benda gas, dan benda cair. Anak-anak memahami sifat-sifat benda padat, benda gas, dan benda cair. Nah, itu nanti tujuan pembelajaran kita. Sekarang untuk lebih jelasnya lagi, Ibu akan menyampaikan tentang pengertian benda padat, benda cair, dan benda gas. Tahukah anak-anak apa itu benda padat? Tahu. Nah, benda padat ada di sekeliling ruang kelas kita. Sebutkan apa saja yang ada benda padat di ruang kelas kita. Pensil. Apa? Pensil, apalagi peraut. Ada di dinding nih, apa benda padat nih? Tembok. Nampak kelihatan benda-benda yang ada di sekitar
Bunda akan menjelaskan tentang pengertian benda padat, ya. Didengarkan anak-anak ya. Nah, benda padat adalah bentuk wujud benda yang memiliki wujud padat dengan massa dan menempati sebuah ruang atau berada pada volume tertentu. Nah, contohnya ini tadi kan benda padat kan yang sudah kalian sebutkan. Nah, kalau sifat-sifat benda padat apa? Bentuknya tetap, volumenya tetap dan memiliki massa. Ada juga benda padat itu bisa berubah bentuknya, nah kecuali dengan tindakan tertentu. Atau misalkan kertas bisa berubah bentuknya kalau diapakan? Dirobek. Ya, dirobek. Misalkan bata berubah bentuknya diapakan? Ya, dihancur. Jadi segala benda itu bisa berubah bentuknya kecuali dengan perlakuan tertentu. Ya. Sekarang pengertian dari benda cair. Benda cair adalah bentuk wujud benda berupa cairan, memiliki bentuk yang tidak tetap tetapi volumenya tetap. Arti volume itu adalah isinya. Nah, ini. Ini apa? Di dalamnya adalah disebut dengan benda cair. Benda cair wadahnya ini apa anak-anak? Botol. Nah, di dalam botol ini berisi air. Tadi pengertian benda cair itu bentuknya bisa berubah-ubah ya, sesuai dengan wadahnya yang ditempatinya ya. Nah, kalau ini apa namanya? Ya, HP atau handphone, tapi disebut benda apa? Benda apa? Benda padat. Nah, benda padat tadi pengertiannya apa tadi benda padat? Ya, volumenya tetap dan bentuknya juga tetap. Seandainya benda padat ini ibu kasih di mangkok, apakah bentuk benda padat ini berubah? Bentuknya tidak. Kenapa anak-anak tidak berubah bentuknya? Karena bentuknya tetap. Karena bentuknya tetap walaupun ditempatkan ke wadah yang lain. Misalkan Bunda taruh di sini. Misalkan benda ini. Ini benda apa namanya? Ya, pensil disebut benda apa? Padat. Nah, benda padat ibu tempatkan ke dalam cangkir. Apakah bentuk bendanya ini berubah bentuknya atau tidak? Ya, tidak berubah bentuknya. Kenapa? Karena bentuknya tetap walaupun ditempatkan ke wadah yang lain ya. Sekarang anak-anak Bunda sudah paham ya tentang sifat-sifat dan ciri-ciri benda padat. Sekarang ibu lanjut pengertian dari benda gas. Benda gas adalah memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap, berbeda dengan benda padat dan cair. Nah, kalau benda gas itu disebut dengan apa tadi benda gas? Disebut dengan apa tadi benda gas? Volumenya tidak tetap. Yuk, sekarang siapa mau bertanya tentang pengertian 3 sifat benda tersebut? Tadi ada benda padat, ada benda cair, dan ada benda gas. Silakan siapa yang belum paham? Ya, anak saya silakan. Apa nak? Oh, tadi yang sifat-sifat benda cair. Yang pertama, sifat benda cair itu bentuknya bisa berubah sesuai dengan tempat wadahnya. Misalkan Bunda salin ke mangkok sini, berarti benda cair itu bentuknya seperti mangkok. Nah, itu sifat-sifat benda cair. Dan mempunyai menekan ke segala arah, terus mempunyai massa mengalir ke tempat yang paling tinggi dan ke tempat yang paling rendah. Namanya juga air yang mengalir. Nah, itu tentang sifat-sifat benda cair. Ada anak-anak Bunda yang mau ditanyakan lagi?
Dan apa anak aja yang belum dipahami materinya? Apa itu gas? Nah, Nak Ajam bertanya apa itu gas. Ya, gas adalah memiliki bentuk dan volume yang tidak tetap, berbeda dengan benda padat atau benda cair. Nah, contohnya benda gas apa ya? Ya, pintar, napayat, udara. Coba kamu tiup tangannya masing-masing. Apa yang Anda rasakan? Anak rasakan? Ada angin atau udara. Coba kipas. Pakai alat buku dikipas. Ya, kipas wajahnya. Ya. Apa yang dirasakan? Ada angin atau udara. Paham anak-anak Bunda? Nah, alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak Bunda sudah paham tentang pengertian benda padat, benda cair, dan benda gas, dan beserta sifat-sifatnya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan anak-anak 3 kelompok, ya, 3 kelompok untuk mengerjakan LKPD-nya, dan Ibu memberikan alat dan bahan medianya. Setiap kelompok ambil masing-masing, nak ya, alat medianya. Dari kelompok 1 itu tentang benda gas. Tuh, LKPD-nya Ibu bagikan dulu ya. Ini LKPD-nya kelompok 1 dari
benda cair, sifat-sifat benda cair. Silakan nak. Nyari ini membacanya. Dari pertanyaannya aja yang dibaca. Hasil dari tugas kalian yang sudah dikerjakan tadi percobaannya nanti dikumpul ya. Nanti ibu nilai hasil dari LKPD-nya. Nah sekarang kembali ke depan sini semua. Arahkan kursinya kembali ke semua sini. Bolanya arahkan kembali ke sini semua kursinya. Nah sekarang ibu memberikan kesimpulan dari jawaban setiap kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3. Kelompok 1 tadi materinya tentang benda gas. Pertanyaannya apa tadi? Bacakan pertanyaannya tadi. Apakah yang terjadi pada saat kamu melengkupkan gelas tersebut? Apa yang terjadi pada gelas yang dimiringkan? Yang pertama dulu, apa yang pertama? Apakah yang pertama yang terjadi pada saat kamu melengkupkan gelas tersebut? Nah, jawabannya apa tadi kamu, Nah? Di saat gelas tersebut ditelungkupkan, maka terasa tekanan dari dalam air. Ya, jawaban Nak Ajang betul ya. Tapi ibu tambahkan lagi, ibu sempurnakan lagi. Gelas akan terangkat kembali ya karena mendapatkan tekanan atau dorongan udara yang terperangkap di dalam gelas. Ya. Pertanyaan kedua apa Nah? Pertanyaan yang kedua. Apa yang terjadi pada gelas yang dimiringkan? Apa jawabannya? Udara dari dalam gelas tersebut keluar. Ya, jawaban Adam betul. Nah sekarang ibu sempurnakan, akan keluar gelembung-gelembung udara karena di dalam gelas berisi udara yang terperangkap. Nah sekarang itu kesimpulan tadi ya tentang materi sifat-sifat benda gas. Sekarang kesimpulan dari sifat-sifat benda adalah kesimpulan tentang materi benda padat, benda cair dan benda gas. Sekarang apakah anak-anak Bunda pada hari ini belajar tentang apa tadi? Materinya tentang apa kita belajar hari ini? Sifat benda. Sifat benda apa? Benda padat, benda cair, dan gas. Nah, sekarang ibu mau tanya, dalam materi pembelajaran hari ini, apakah anak-anak senang dalam melakukan kegiatan percobaan tadi? Ya, senang. Alhamdulillah, dalam uji coba percobaan tadi tentang sifat-sifat benda, mudah-mudahan anak-anak Bunda semuanya cepat paham dan mengerti, bisa membedakan antara sifat benda padat, sifat benda cair dan sifat benda gas. Nah, untuk hari ini pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Nanti apakah kedepannya minggu kedepannya anak-anak mau lagi belajar seperti ini kegiatan percobaan? Mau. Nanti kita lakukan lagi percobaan, tapi dengan media yang berbeda. Ya. Sekarang pembelajaran hari ini kita sudah selesai. Kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ya anak-anak, sekian dulu materi kita hari ini dan ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekian dan terima kasih.